Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para penggemar dan pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, dan share, dan tentu subscribe di channel saya ini. Selanjutnya kita akan membicarakan atau membahas tentang dua pelatih Korea Selatan yang akan bertanding. Arti kata kesebelasan mereka akan bertanding. Yang pertama, Shin Tae-yong adalah pelatih kesebelasan Indonesia, sementara Pak Hangzhou adalah pelatih kesebelasan Vietnam. Dari kedua pelatih ini sebenarnya mereka dulu sudah pernah beradu gitu, artinya sudah pernah ketemu gitu. Antara Shin Tae-yong dan Pak Hangzhou ini sudah 13 kali mereka mengadu kesebelasan mereka masing-masing. Tetapi Shin Tae-yong telah berhasil meraih kemenangan sebanyak 8 kali. 2 kali itu draw, sementara 3 kali dimenangkan oleh Pak Hangzhou. Yang menariknya, kemenangan Pak Hangzhou ini adalah kemenangan yang diraih sewaktu dia melatih kesebelasan Vietnam, sementara Shin Tae-yong melatih kesebelasan Indonesia. Jadi di masa di klub dulu di Liga Korea, Shin Tae-yong itu unggul ya. Tetapi di kesebelasan nasional ini Shin Tae-yong agak kewalahan gitu, arti kata kalah gitu. Tentu ini jadi suatu pertanyaan, apakah materi pemain kita yang kurang bagus atau bagaimana? Kalau Shin Tae-yong ditanya gitu oleh para wartawan, dia mengatakan waktu dia masuk ke Indonesia ini, waktu itu Indonesia lagi keadaannya tidak bagus, pas lagi COVID, jadi kompetisi tidak jalan sehingga banyak pemain itu tidak melakukan pertandingan atau latihan, jadi permainan mereka mungkin dikatakan menurun. Tetapi kalau kita lihat hasil yang dicapai oleh Shin Tae-yong bersama Indonesia ini cukup lumayan juga, karena pada tahun 2020 kemarin berhasil masuk final Piala AFF, dan tahun 2021 kemarin berhasil masuk ke final Piala Asia, arti kata lolos dari kualifikasi. Dan ini menjadi catatan juga karena prestasi Shin Tae-yong ini boleh dikatakan baik selama melatih kesebelasan Indonesia. Lalu bagaimana dengan pertandingan besok sore? Apakah Shin Tae-yong mampu untuk membawa Indonesia ini meraih kemenangan? Karena besok sore itu adalah pertandingan pertama yang mana Indonesia itu menjadi tuan rumah. Jadi permainan ini Indonesia harus meraih kemenangan. Kalau kita tidak menang, maka untuk pertandingan kedua kita agak sulit karena bermain di Hanoi, di kampungnya Vietnam. Jadi besok mungkin Shin Tae-yong akan melakukan semacam recovery atau perbaikan kepada tim, karena selama kualifikasi grup kemarin Shin Tae-yong dan pasukannya memang meraih kemenangan, tetapi ada beberapa hal yang perlu disingkapi, yaitu gagalnya finishing daripada pemain kita. Kita banyak mendapat peluang emas tapi tidak mampu mengkonversikan menjadi gol. Dan ini yang harus menjadi catatan bagi Shin Tae-yong. Sementara Pak Hangzhou dia sesumbar, arti kata dia merasa tim dia sudah kuat karena dari penyisian grup kemarin mereka tidak pernah kebobolan. Jadi mungkin ini dua kesimpulan. Yang pertama, kesebelasan dia itu memang kuat, ataupun kesebelasan yang dihadapinya tim lemah. Nah ini yang tidak bisa kita lihat kan. Mudah-mudahan kesebelasan Indonesia ini bisa tampil sebaik dan semaksimal mungkin, karena bermain di kandang sendiri, bermain di hadapan penonton sendiri, tentu mempunyai semangat dan motivasi yang lebih tinggi. Dan setelah itu kita punya Jordi Amat juga, yang mana kemarin di partai terakhir melawan Filipina dia tidak tampil, dan besok dia akan tampil. Mudah-mudahan pertahanan kita ini agak tangguh sedikit, karena berkemungkinan Shin Tae-yong akan menurunkan 2 atau 3 back sekaligus, mungkin bisa juga 4-2-3-1 atau 3-5-2. Ini tergantung pada situasi. Jadi Shin Tae-yong ini dia selalu merubah-rubah format permainan sesuai dengan kebutuhan tim dan lawan yang dihadapi. Jadi ini sebenarnya boleh-boleh aja, karena setiap pelatih itu dia punya strategi dan pengetahuan itu berbeda-beda melihat lawan dan kondisi di lapangan. Jadi tidak ada yang mutlak harus formasinya 4-2-3-1 atau 3-5-2 atau 4-4-2.
itu tergantung pada situasi aja. Tapi yang jadi catatan bagi saya bahwa Indonesia ini dari 12 gol yang terjadi di penyisian kemarin, itu hanya 2 gol yang diciptakan oleh pemain striker. Lebih banyak gol kita tuh dari second line atau dari pemain gelandang, bahkan pemain belakang. Jadi ini menjadi catatan bahwa apakah striker kita ini tidak tajam, apakah ini strategi pelatih juga supaya variasi serangan itu banyak, jadi mengelabui daripada pihak lawan. Tapi kalau saya menilai striker kita memang bermasalah dari tahun 2020 kemarin. Memang kita tidak mempunyai striker yang begitu handal gitu untuk tingkat internasional. Ini yang menjadi PR atau catatan bagi kita semua. Mudah-mudahan striker kita ini bisa tampil secara maksimal dan baik sehingga bisa meraih untuk kemenangan. Jadi saya besok prediksi berkemungkinan Indonesia bisa menang dengan skor yang agak lumayan 2-0. Dan bagaimana dengan Anda? Anda boleh bicara di kolom komentar dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.